Israel baru saja mengirim pesan tegas kepada Teheran dan dunia militer tercengang. Pada 4 Maret 2026, F-35I Adir Israel, salah satu jet tempur siluman tercanggih di planet ini, menembak jatuh pesawat berawak Iran. Ini adalah kemenangan udara ke udara pertama Angkatan Udara Israel terhadap jet tempur biasa sejak November 1985. Yang lebih mengejutkan adalah lokasi kejadian. Bukan di dekat perbatasan Israel, melainkan di atas Teheran sendiri. Fakta itu segera menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tak nyaman. Bagaimana jet tempur siluman Israel bisa mencapai langit di atas ibu kota Iran? Mengapa Teheran mengerahkan pesawat yang nyaris tak berpeluang menghadapi jet generasi kelima? Dan apakah yang diungkapkan pertemuan itu tentang masa depan peperangan udara? Untuk memahami bagaimana rudal itu mengenai sasarannya, kita perlu mundur dan menelaah operasi yang membawa jet-jet Israel jauh ke dalam wilayah udara Iran malam itu. Misi tersebut, yang dilaporkan bernama Operasi Singa Mengaum, menargetkan situs-situs penting di seantero Iran, fasilitas rudal, instalasi radar, dan pusat komando militer yang terkait dengan proksi-proksi regional. Menyerang target-target itu bukanlah tugas gampang. Iran adalah negara luas dengan sistem pertahanan udara berlapis, mulai dari jaringan radar rancangan Rusia hingga baterai rudal permukaan ke udara. Untuk mencapai Teheran, jet-jet Israel harus melintasi ratusan mil wilayah musuh, menghindari deteksi cukup lama untuk menyerang, lalu melarikan diri. Hal itu sendiri sudah memberitahu kita sesuatu yang penting. Jika pesawat-pesawat Israel sempat melintas di atas Teheran, bahkan sesaat, berarti mereka berhasil menembus beberapa lapisan pertahanan Iran. Hal ini juga mengungkapkan tantangan besar bagi Teheran. Selama dekade terakhir, Iran mengucurkan investasi besar pada sistem rudal modern, termasuk S-300 buatan Rusia yang sanggup melacak dan menenggelamkan pesawat canggih dari jarak jauh, serta Bafar 373 buatan dalam negeri yang menurut pejabat dapat mendeteksi pesawat siluman. Sistem-sistem itu dimaksudkan untuk melindungi area-area vital seperti ibu kota, menggabungkan radar, baterai rudal, dan pusat komando ke dalam jaringan berlapis yang dirancang menghentikan ancaman sebelum sampai. Namun jet-jet Israel berhasil menembus. Bahkan bila radar sempat menangkap jejak mereka, jendela respons mungkin teramat singkat. Disinilah pesawat siluman dirancang untuk dieksploitasi. Dalam operasi Israel tersebut, operator radar mulai melihat fragmen sinyal, jejak-jejak samar dan tidak lengkap yang menyingkap sesuatu di angkasa. Itu cukup untuk memicu alarm. Komandan segera memerintahkan pengerahan pesawat dari Bandara Internasional Mehabad di sebelah barat pusat kota Teheran. Dalam hitungan menit, pesawat-pesawat meraung di landasan dan melesat ke langit malam, berlomba mencegat apa yang mereka anggap penyusup. Namun pilihan pesawat yang dikirim Iran menimbulkan tanda tanya. Itu adalah Yakov 130. Sekilas pesawat itu tampak seperti jet tempur biasa, namun kehadirannya menimbulkan pertanyaan tentang tujuan dan efektivitasnya menghadapi lawan generasi kelima. Mesin ganda, sayap ramping, kokpit yang dirancang untuk manuver kecepatan tinggi. Namun Yak 130 pada dasarnya adalah pesawat latih, dibangun untuk menyiapkan pilot menghadapi jet-jet canggih seperti Sukhoi Su-30 atau Su-35. Pesawat ini mengajarkan pengoperasian radar, avionik, dan sistem senjata sebelum pilot pindah ke garis depan. Yak 130 mampu membawa roket, bom berpanduan, dan rudal udara, tetapi kapasitasnya terbatas. Ia tidak pernah dirancang berhadapan dengan pesawat siluman generasi kelima. Radar yang lebih lemah, kecepatan lebih rendah, dan sensor yang jauh kurang canggih. Mengirimnya melawan F-35 Israel bagaikan menurunkan petinju pemula ke ring kejuaraan. Ketidakseimbangan itu sudah tampak bahkan sebelum pesawat lepas landas. Ada detail lain yang patut dicatat. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran kerap menghadapi serangan drone dan penerbangan pengawasan rahasia. Operator radar malam itu mungkin menafsirkan sinyal-sinyal aneh sebagai aktivitas drone, bukan sebagai jejak pesawat tempur siluman. Itu bisa menjelaskan mengapa Yak 130 dikerahkan, bukan pesawat pencegat yang lebih mumpuni. Saat pengendali udara menyadari ancaman itu nyata, mungkin semuanya sudah di luar kendali. Bayangkan dari perspektif pilot Iran, perintah datang untuk segera lepas landas, sesuatu yang tak dikenal bergerak di wilayah udara mereka. Gambaran radar tidak jelas, peringatan samar, musuh tidak tampak nyata di instrumen Anda. Anda menembus langit malam, mencari target yang sudah waspada terhadap kehadiran Anda.
Di suatu tempat di luar sana, sebuah pesawat sedang melacak, siap menyerang. Pesawat itu adalah F-35I Adir Israel. Ketegangan di pusat komando malam itu pasti mencekam. Operator radar melihat bintik-bintik samar, sementara pilot bergegas memasuki pertempuran yang penuh ketidakpastian. Setiap detik berharga. Meski penyusup tak sempat menyerang, beban mental mengetahui musuh tak terlihat bisa berada di mana saja terasa amat berat. Pertempuran udara modern bukan semata soal perangkat geras. Ia adalah siapa yang mampu memproses informasi di bawah tekanan ekstrim. Disinilah keunggulan yang paling menarik. Versi F-35 Israel dimodifikasi jauh melampaui model standar. Para insinyur menggabungkan sistem peperangan elektronik canggih, alat komunikasi mutakhir, dan perangkat lunak khusus untuk Angkatan Udara Israel. Jet itu disebut Adir, yang kurang lebih berarti yang perkasa, dan namanya cocok untuk peranannya. Pertama, kemampuan silumannya. Bentuk F-35 dirancang agar gelombang radar tersebar, bukan dipantulkan kembali secara langsung. Kedua, sensornya. Jet ini membawa radar perkasa, kamera inframerah, dan sistem pendengaran elektronik. Ketiga, fusi sensor. Data dari berbagai sensor digabungkan menjadi gambaran pertempuran yang jelas dan real-time. Namun keunggulan Adir melampaui sekedar siluman atau sensor. Israel memiliki tradisi panjang memodifikasi pesawat barat dengan teknologi buatan sendiri, mengubah platform menjadi alat operasi yang terintegrasi, adaptif, dan sangat efektif dalam medan pertempuran modern. Itu berarti penargetan rudal, enkripsi komunikasi, dan pembaharuan perangkat lunak semua memberi F-35 keunggulan yang unik. Dalam pertempuran udara modern, penyesuaian-penyesuaian ini bisa menjadi pembeda antara bertahan hidup dan kehancuran. Penggabungan sensorlah yang membuat Adir benar-benar mengubah permainan. Alih-alih memaksa pilot memantau layar-layar terpisah untuk radar, inframerah, dan sinyal elektronik, F-35 menyatukan semuanya menjadi satu gambaran tunggal. Target, ancaman, dan pesawat kawan muncul dalam peta terpadu. Dalam jet-jet tua, pilot sering kehilangan waktu berharga mencoba merangkai data yang berantakan dan tidak lengkap. Di F-35, pesawat yang melakukan pekerjaan itu secara otomatis, sehingga pilot bebas memusatkan perhatian pada satu tujuan, memenangkan pertempuran. Di suatu tempat di atas Teheran, radar F-35 mendeteksi Yak-130 yang sedang menanjak. Jet Iran mungkin sedang putus asa mencari lawan, tetapi pesawat siluman itu sudah tahu persis posisinya. Dari kokpit Israel, suasana terasa tenang. Radar mengunci target. Komputer menghitung jarak, kecepatan, dan lintasan. Solusi tembakan muncul langsung di visor helm pilot. Pertempuran berubah menjadi hampir mekanis. Pilot membidik, memastikan target, lalu melepaskan tembakan. Rudal yang meluncur dari F-35 kemungkinan besar adalah AIM-120 AMRAAM, tulang punggung pertempuran udara ke udara barat selama berdekade-dekade. Varian terbaru mampu menyerang target dari jarak lebih dari 100 km. Menuntun dirinya sendiri dengan radar dan pembaharuan yang dikirim dari jet peluncur. Dalam pertempuran udara modern, pilot seringkali tak pernah melihat pesawat yang mereka hancurkan. Duel udara jarak dekat dengan jet-jet yang saling berputar semakin jarang. Kini pertempuran berlangsung dari jauh dan berakhir dalam hitungan detik, di luar jangkauan penglihatan. Rudal melesat menuju sasaran, digunduli oleh data radar yang akurat. Pada saat Yak-130 menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Laporan menyebutkan pesawat itu hancur berkeping-keping dan terjatuh, meskipun kedua pilot sempat melontarkan diri. Di kokpit Israel, konfirmasi kemungkinan datang dalam hitungan detik. Target lenyap dari layar, pertempuran usai. Pertemuan singkat itu menyimpan bobot sejarah besar. Itu adalah pertama kalinya F-35 menumbangkan pesawat berawak dalam pertempuran nyata. Selama bertahun-tahun program F-35 menghadapi kritik besar. Jet ini menjadi proyek pesawat tempur termahal dalam sejarah, diterpa dendalaan dan lonjakan biaya. Para pengkritik meragukan kompleksitasnya bahkan mempertanyakan kesanggupannya dalam pertempuran udara ke udara. Perdebatan itu berlangsung lebih dari 1 dekade. Bahkan media pemerintah Iran beberapa kali mengklaim telah menumbangkan F-35 Israel, terkadang berulang hanya dalam tahun terakhir. Saat eskalasi Juni 2025, mereka memboak menumbangkan 3 jet siluman sambil menyebarkan gambar-gambar yang kemudian terbukti palsu atau salah identifikasi. Laporan-laporan lain runtuh ketika klaim kemenangan terbukti tak dapat diandalkan atau keliru.
hanya kemenangan propaganda di atas kertas tanpa konfirmasi di lapangan. Namun kini Israel tak lagi sekedar mengklaim F-35I Adir benar-benar menumbangkan sebuah pesawat musuh di atas Teheran. Bukan gertakan, hanya puing-puing. Kali ini buktinya tak terbantahkan. Peristiwa itu membalikkan narasi tentang siapa yang menguasai langit tak terlihat. Teknologi siluman dan sensor mengubah janji masa lalu menjadi kenyataan pahit hari ini, menegaskan bahwa medan perang persepsi telah memberi jalan kepada medan perang fakta. Sejarah kerap menjadi penentu akhir dalam perselisihan militer. F-15 Eagle misalnya, membangun reputasi legendarisnya lewat pertempuran nyata. Pilot Israel dan Amerika membuktikan nilai pesawat itu selama beberapa dekade. F-16 menapaki jalan serupa, meraih penghormatan dalam berbagai konflik. Setiap jet unggul pada akhirnya membuktikan diri dalam satu pertempuran penentu. Bagi F-35, pertemuan di atas Teheran mungkin adalah momen semacam itu. Serangan yang memvalidasi semua yang dirancang untuk dilakukannya. Mungkin tampak singkat, sekilas di angkasa, tetapi konsekuensinya melampaui para pilot yang terlibat. Pemerintah di seluruh dunia menyaksikan dengan saksama. Lebih dari 15 negara kini mengoperasikan F-35 atau berencana memilikinya, dan setiap pertempuran yang melibatkan jet ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang menerbangkannya. Setiap pilot F-35 beroperasi sebagai bagian dari jaringan pembelajaran global. Data dari pertempuran itu, kinerja sensor, akurasi rudal, dan waktu reaksi dibagikan kepada negara-negara mitra. Artinya, pilot di Jepan, Norwegia, Italia, dan negara lain segera akan mengetahui secara persis bagaimana F-35 berperilaku dalam pertempuran nyata. Satu rudal Israel memberi pelajaran bagi puluhan angkatan udara di seluruh dunia, mengubah satu pertempuran menjadi studi kasus global. Kemenangan terobosan itu bukan sekedar tonggak bagi Israel, ia juga tonggak bagi setiap negara yang menerbangkan jet tersebut. Pesan yang dikirimkan melampaui Teheran. Negara-negara tetangga kini menghitung ulang arti menjaga kedaulatan udara di era pesawat siluman. Mereka yang mengandalkan jet-jet tua atau radar tradisional mungkin mendapati diri mereka selangkah tertinggal. Pertempuran ini bukan hanya peristiwa di langit. Ia menjadi peringatan yang tertulis dalam perencanaan militer regional. Namun pelajarannya lebih dalam lagi. Ini bukan sekedar soal satu pesawat yang membuktikan diri. Pertemuan di atas Teheran menunjukkan bagaimana peperangan udara berubah. Bukan lagi duel dramatis dengan jet-jet saling memburu dalam pandangan mata, melainkan pertandingan yang ditentukan oleh sensor, data, dan rudal jarak jauh. Perang udara modern semakin berkaitan dengan informasi, kecepatan, dan siluman. Meskipun melibatkan jet berawak, implikasinya merambah operasi tanpa awak. F-35 unggul bukan hanya melawan jet, tetapi juga berdaya atas drone dan sistem otonom. Negara-negara yang semakin mengandalkan drone untuk pengawasan atau serangan perlu menata ulang cara pengoperasiannya. Teknologi siluman dan fusi sensor menciptakan titik-titik bunta bahkan bagi pertahanan otomatis. Pesawat tempur kini berperan sebagai pusat sensor terbang, mengumpulkan bacaan radar, sinyal inframerah, dan emisi elektronik, lalu membagi informasi itu dengan pesawat lain dan sistem darat. Medan perang berubah menjadi sebuah jaringan. Tiap pesawat menyumbang pada gambaran besar yang terus diperbaharui. F-35 dirancang untuk lingkungan semacam ini, mengubah data mentah menjadi keputusan instan yang dapat ditindaklanjuti oleh pilot dengan cepat dan akurat. Kecepatan sering menjadi pembeda antara hidup dan mati dalam pertempuran udara. Rudal seperti AIM-120 AMRAM melesat beberapa kali kecepatan suara. Mendeteksi ancaman meski hanya beberapa detik lebih awal, memberi pilot keunggulan besar. Pesawat siluman memperluas keunggulan itu lebih jauh. Jika radar musuh tak mampu melihat Anda dengan jelas, Anda mengendalikan kapan pertempuran mulai dan seringkali kapan pertempuran berakhir. Itulah inti kelebihan F-35 dibanding Yak-130. Secara teknologi, ini demonstrasi siluman yang hampir sempurna. Secara strategis, lokasinya memberi makna lebih besar. Ini bukanlah bentrokan di perbatasan atau duel di padang pasir. Peristiwa itu berlangsung di atas Teheran, jantung Iran. Pertempuran udara di atas ibu kota jarang terjadi.
Sebagian besar pertempuran udara berlangsung di dekat garis depan atau perbatasan, di mana konflik diperkirakan akan pecah. Maka terjadinya serangan di langit ibu kota membawa implikasi strategis yang jauh lebih dalam daripada sekedar pertemuan senjata di udara. Baku tembak di atas ibu kota mengirim pesan yang berbeda. Penyerang mampu mencapai inti politik dan militer sebuah negara. Penetrasi semacam itu membawa bobot psikologis yang besar. Ibu kota melambangkan otoritas, kendali, dan keamanan nasional. Bila pesawat musuh bisa beroperasi di atasnya, meski hanya sesaat, hal itu menimbulkan pertanyaan mendesak bagi perencana dan pemimpin. Serangan udara di atas atau di dekat ibu kota jarang terjadi dan selalu sangat simbolis. Sejarah menunjukkan, ketika suatu negara sanggup menyerang jauh ke jantung negara lain, bukan hanya perencanaan militer yang berubah, tetapi juga perhitungan politik. Inilah jenis peristiwa yang akan dirujuk sejarawan untuk menandai pergeseran dari duel udara era Perang Dingin ke pertempuran yang didominasi teknologi siluman. Hari ini, implikasinya bagi Iran sangat serius. Pertahanan udara dibuat untuk melindungi area vital seperti ibu kota, basis, dan infrastruktur utama. Namun pertahanan itu dapat ditembus, meskipun sementara. Efektivitasnya kini dipertanyakan, dan peristiwa ini akan membayang-bayangi semua perencanaan militer di Teheran. Jangkauan radar mungkin harus diperluas, jaringan rudal dikembangkan, dan modernisasi pesawat tempur menjadi mendesak. Tekanan semacam itu tidak hanya dirasakan Teheran. Negara-negara yang mengandalkan sistem pertahanan udara tua kini menghadapi pilihan sulit, meningkatkan radar dan rudal, atau melatih pilot agar bereaksi lebih cepat. Pertempuran ini menunjukkan bahwa menghabiskan miliaran dolar untuk jaringan permukaan ke udara tradisional saja tidak lagi cukup untuk menangkis pesawat siluman. Keputusan investasi yang dibuat hari ini akan menentukan apakah suatu negara mampu mempertahankan wilayah udaranya atau sekedar menyaksikan dari bawah. Negara lain pun mengikuti. Di seluruh Timur Tengah, militer menelaah setiap detailnya. Beberapa sudah mengoperasikan F-35 dan lebih banyak lagi bergerak ke arah itu. Pesawat siluman membuat strategi pertahanan udara tradisional terasa kurang andal. Stasiun-stasiun radar tua kesulitan mendeteksi pesawat dengan kemampuan siluman, dan jet tanpa sensor canggih mungkin tak sempat bereaksi. Negara-negara kini dipaksa menata ulang pendekatan mereka. Sebagian akan berinvestasi dalam teknologi radar baru untuk mendeteksi siluman. Lainnya akan membangun jaringan terintegrasi yang menggabungkan beragam sensor. Banyak mungkin mempercepat program siluman mereka sendiri. Keseimbangan kekuatan di angkasa sedang bergeser. Momen seperti baku tembak di atas Teheran bukan hanya soal satu pesawat yang hancur. Ia menandai bagaimana konflik masa depan akan berlangsung. Pertempuran itu singkat. Satu pesawat menelusuri kegelapan, pesawat lain melacak dari jauh. Satu rudal diluncurkan, kemudian hening. Duel sekejap itu bisa menjadi salah satu studi pertempuran udara paling dipelajari dalam dekade ini. Bukti betapa cepatnya pertempuran modern bisa usai, dan betapa teknologi tak terlihat telah menjadi faktor penentu. Pilot tetap membuat keputusan akhir, tetapi pesawat kini menyuplai banjir informasi yang membimbing pilihan itu. Langit telah berubah menjadi medan pertempuran sekaligus jaringan data. Mesin yang bergerak, saling mengawasi, dan menentukan nasib di menit-menit yang paling singkat. Pesawat siluman berada di pusat transformasi itu. Pada tanggal 4 Maret 2026, F-35 Lightning II mencapai tonggak sejarah. Selama bertahun-tahun, jet itu lebih banyak menjadi janji akan kemampuan masa depan, dan kini ia meraih kemenangan udara ke udara yang nyata. Satu rudal, satu pesawat hancur. Namun makna momen itu jauh melampaui puing-puing yang jatuh dari langit. Di atas Teheran malam itu, dunia menyaksikan bayangan masa depan peperangan udara. Pesawat yang lolos dari radar, pilot yang bertempur berdasarkan informasi sebelum sempat melihat musuh, pertempuran yang selesai bahkan sebelum dua jet bertemu di angkasa. Siluman, sensor, dan keputusan cepat menyusun pertempuran yang selesai bahkan sebelum pilot menyadari keberadaan lawan. Rudal tunggal itu mengubah ekspektasi tentang apa yang dapat dicapai jet tempur. Cepat, mematikan, dan menentukan. Kemenangan F-35 bukan sekedar hari satu kemenangan. Ia menandai bagaimana perang di abad 21 diperjuangkan. Diam, kilat, dan tak terlihat. Kejadian itu berlangsung di atas ibu kota yang dulu dianggap aman. Mulai sekarang, negara manapun yang masih mengandalkan pesawat tua, jaringan radar statis,
atau pengambilan keputusan lambat harus memperhatikan. Pesawat siluman dan pertempuran terintegrasi telah hadir, dan langit di atas Teheran memperlihatkan betapa dahsyatnya kekuatan itu.